Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan kepadamu hari ini ya. Dianya siapa boleh kalian fokuskan ya, dan sebutkan namanya di dalam hati, oke? Aku akan mulai mencapai kartunya. Apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan kepadamu hari ini tanggal 5 Agustus 2023. It's time for me to heal now. I replay our conversation over and over. I wish I could take back my word. So many things remind me of you. I cannot stop thinking about you. I hid behind material things. Oke, dia merasa bahwa hari ini dia butuh waktu untuk healing dulu. Saat ini memang waktunya dia untuk healing terlebih dahulu deh gitu ya. Nanti mungkin ketika aku udah healing ya, nanti kelanjutan dari kisah cinta kita mau kayak mana, atau nanti setelah healing aku mau kayak mana, nanti ya kita lihatlah gitu. Tapi intinya sekarang ini memang waktunya dia untuk penyembuhan ya, untuk heal dulu, untuk ya healing dulu lah intinya gitu ya. Tapi jangan salah ya, aku selalu memutar kembali percakapan kita lagi dan lagi gitu ya. Entah itu percakapan lewat uh, telepon gitu, mungkin dia record, atau mungkin saat percakapan kalian lewat chat kayak gitu ya. Dia ternyata nggak hapus, tapi ternyata dia arsipkan, atau memang masih ada gitulah intinya di handphone dia kayak gitu ya, dan dia ulang lagi untuk dia baca mungkin ketika dia rindu atau dia keinget kamu, dia pengen ketemu kamu, atau koneksi kalian lagi terhubung gitu ya. Dia sering membuka kembali handphonenya untuk mengulang ya, membaca ataupun mendengarkan, intinya mengulang kembali conversation kalian yang kemarin-kemarin seperti itu ya. I wish I could take back my words ya. Dia menyesal ya, dia berharap dia bisa mengambil kembali kata-kata atau kalimat yang pernah dia lontarkan ke kamu, dan kata-kata itu yang justru menyakiti kamu ya, entah itu kata-kata kasar, entah itu kata-kata perpisahan, dia berkata putus, dia berkata cerai ya, intinya yang membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, membuat kamu seperti ini keadaannya sekarang ya. Kamu pergi dari dia, intinya dia kehilangan kamu ya. Ada satu kalimat atau kata-kata yang dia ungkapkan yang membuat kamu akhirnya kecewa, pergi dari dia, jauh dari dia kayak gitu ya. So many things remind me of you. Banyak sekali yang mengingatkan dia tentang kamu ya. Mungkin gini, kalian dulu pernah tuh punya suatu tempat ya yang sering kalian datangi sama dia, dan mungkin saat ini kalian udah berpisah, terus dia kadang sering lewat tuh, lewat tempat itu, dan tek keingat ya waktu kalian masih bersama. Atau mungkin ada nih makanan favorit kamu gitu ya, dia dulu sering ngebawain kamu makanan itu gitu ya, dia lewat, dia keinget. Nah itu intinya banyak hal-hal yang membuat dia itu keinget kamu lagi, dan itu selalu datang ya, dan nggak bisa dia lupain kayak gitu ya. Karena kenapa? Because I cannot stop thinking about you. Dia selalu kepikiran kamu, dia nggak bisa menghentikan, tidak berpikir tentang kamu, tidak memikirkan kamu, itu nggak mungkin gitu ya. Walaupun dia mendenial, mencoba untuk jangan dipikirin ya, terus-terusan aja otak dia akan mempermainkan diri dia ya. Semakin dia mendenial, otak dia akan terus mempermainkan dia untuk terus mengingat kamu, terus-terusan mengingat kamu. Bahkan hati dia akan semakin sesak gitu ya, semakin dia mendenial, perasaan dia akan semakin sesak gitu ya. Karena di sini memang isi hati dia itu ya, aku nggak bisa,
ngelupain dia gitu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Jadi kalau kamu mendenial high tubuh, high pikiran gitu ya, high logika gitu ya. Kalau kamu mencoba untuk mendenial dia, aku akan terus tumbuh. Aku akan terus membesar perasaannya. Aku akan terus hadir gitu ya, mencuat gitu ya di dalam hati ini kayak gitu. Jadi semakin dia mendenial, semakin kepikiran kamu terus. I hid behind material thing. Oke, okay. Dia banyak menyembunyikan finansial dia ya atau ya aset-aset dia atau ya intinya yang berhubungan dengan material ya. uh, Mungkin selama ini tuh dia sering ngomong ke kamu dia punya kos-kosan ratusan pintu gitu misalkan. Dia punya mobil Lambo berapa gitu ya 10 15 intinya dia ngomongnya sama kamu atau menunjukkan kayak foto-foto kayak gitu ke kamu gitu, tapi sebenarnya itu bukan milik dia gitu ya, dia nggak punya itu sebenarnya. Jadi apa yang selama ini dia ungkapkan sama kamu itu ya ternyata itu bohong kayak gitu. Eh, ada sesuatu tentang eh, finansial ataupun material dia itu yang dia sembunyikan dari kamu. Dia ngomong sama kamu kalau dia tuh kayak kaya raya banget, dia tuh punya warisan dari orang tuanya banyak banget, triliunan bahkan. Tapi nyatanya no, tidak seperti itu aslinya. Ya, salah satu kebohongan atau ketidakjujuran dari dia adalah menyembunyikan yang berhubungan dengan material things ya. Oke, King of Pentacles, a Five of Cups, kemudian Three of Cups. Banyak banget. Oke. Ini 4 ya. Ada The Star, kemudian ada The Lovers, ada The Hierophant. Temperance ini keluar nggak ya? Ya udah deh, apa ada Temperance. Tapi kayaknya tertutup deh Temperance ini tadi ya kartunya. Nah, oke, 6 aja ya. Ini aja udah panjang ceritanya nih. King of Pentacles, yes, aku lihat memang sekarang ya dari keadaan dia secara materi, oke, dia mapan. Paling nggak dia punya penghasilan lah ya, penghasilannya itu sudah mulai terlihat ya dari hasil kerja keras dia, pekerjaannya juga udah bagus sekarang. Dan aku melihat di sini King of Pentacles berarti dia ini memang punya jiwa kebapaan atau memang dia ini udah bapak-bapak gitu ya, atau mungkin ya dia udah punya anak jadi dia udah disebut bapak gitu ya. Tapi intinya dia punya jiwa kebapaan. Dan orangnya sebenarnya itu tadi ya sukses ya salah satunya, terus juga baik hati sebenarnya ya. Uh, Sebenarnya bisa sih orang ini dipercaya ya kalau dia tidak bohong. Oke, okay. Dan orangnya juga orangnya protektif ya. Kalau misalkan dia udah bucin sama seseorang, dia nggak mau uh, membiarkan orang itu tuh dekat sama lawan jenis lainnya gitu ya. Dia protektif banget, dia orangnya melindungi banget. Dan satu hal yang perlu kamu tahu ya, sebenarnya dia pengen punya komitmen serius dengan kamu. Sangat-sangat pengen ya, pengen banget. Dan aku melihat juga bahwa dia pengen punya hubungan yang apa ya, secara emosional itu ya, hidup hidupnya itu pengennya sama kamu ya. Ingin mencurahkan semua emosional dia ya, maksudnya secara perasaan ya, perasaan dia pengennya dia tuangkan cuman sama kamu gitu ya. Makanya di situ tadi mana so many things remind we should take picture. Oh ya, ada pembacaan berikutnya ternyata ya salah. Jadi sebenarnya King of Pentacles ini pengen banget gitulah intinya di dalam hati dia yang paling dalam masih ada niatan pengen serius sama kamu
kayak gitu. Pengen pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, pengen punya komitmen serius dengan kamu. Ya, ada Five of Cups nih ya. Jadi situasi dia saat ini tuh ya, hati dia yang paling dalam itu merasa kecewa banget, sedih banget ya, sedih banget karena berpisah dengan kamu, karena hubungan kalian tidak terjalin dengan baik, tidak ada kesuksesan dalam hubungan gitu ya. Tapi eh walaupun kalian di sini situasinya udah berpisah, banyak perselisihan di antara kalian, ya mungkin kalian memang berpisahnya juga nggak baik-baik di sini, eh, masih ada harapan ya. Five of Cups berarti sebenarnya bukan benar-benar pure akan selesai hubungan antara kamu dengan dia ya. Masih ada eh, apa situasi yang eh, intinya belum usai di antara kalian berdua ya. Masih ada harapan dari dia dan eh, situasinya ya mungkin nanti dia akan ketika sudah healing dia akan melakukan suatu pergerakan dengan kamu karena di sini Five of Cups bukan berarti dia merasa hubungan ini benar-benar usai gitu ya, masih ada harapan dari dia, masih ingin mencoba bertahan ya. Walaupun dia sedih banget saat ini, tapi ya karena di sini masih ada King of Pentacles, dia masih punya niat memiliki komitmen serius dengan kamu kayak gitu ya. Ya mungkin nanti setelah dia sudah healing kayak gitu ya, setelah dia sudah lihat nih situasinya udah baikan gitu ya, udah nggak memanas lagi, ada kemungkinan ya. Tapi itu tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau memang dia berani untuk effort, ya pasti akan ada masanya nanti dia akan effort dan dia juga akan pasti ngelihat situasi kamu juga. Kalau misalkan di sini kamu udah punya seseorang yang lebih membuatmu bahagia, udah mungkin ya kalian juga udah ada menjuru ke komitmen serius dengan orang lain gitu ya. Mungkin dia akan mundur kayak gitu. Tapi kalau di sini dilihat kamu masih single, kamu masih kira-kira kamu masih lah bisa mengharapkan dia lagi datang ya dengan tekad yang kuat. Kalau dia udah berani dan udah healing ya dia akan datang. Ya, dan dilihat di sini ada Three of Cups juga ya, situasi dia sebenarnya dia sadar ya. eh Hubungan ini tuh dia ingini, tapi ternyata dia itu mudah tergoda dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi mungkin dia menghadirkan opsi lain, mungkin dia selingkuh atau mungkin memang ada orang yang suka sama dia di sana dan dia mulai menyabotase hubungan kalian ya, mungkin ngejelek-jelekin kamu di hadapan dia atau ya intinya mempengaruhi pikiran dia, mempengaruhi apa namanya perspektif dia ke kamu kayak gitu sehingga dia tergoda juga dan akhirnya ya kalian berakhir. Memang Three of Cups ini adalah suatu hubungan yang menggairahkan sebenarnya ya. Di awal itu sangat-sangat menggairahkan, sangat-sangat membuat kalian bahagia. Aku ngelihat kamu di sini awal-awal tuh memang sangat bahagia banget, klop gitu lah ya antara kamu dengan dia. Ya bener-bener yang bucin, sama-sama bucin kayak gitu. Walaupun kalau di sini kelihatan dia itu kayak biasa aja, tapi sebenarnya dalam hati dia yang paling dalam tuh dia sangat-sangat bergairah sama kamu ya. Tapi karena ini Three of Cup reverse ya, jadi memang energinya itu mudah cepat untuk berakhir. Karena memang dari awal tuh eh energinya tuh terlalu over gitu ya, terlalu over sehingganya tuh sangat rentan untuk cemburu ya, sangat rentan untuk apa eh protektif, obsesif. Nah, kayak gitu. Makanya ketika ada orang masuk di antara kalian, ya orang ketiga masuk, mana dia ini juga orang yang mudah tergoda kayak gitu ya. Ya udah berakhirlah hubungan kalian kayak gitu dan sebenarnya dia tahu itu ya. Itu juga sama itu juga kesalahan dia karena mungkin dia orang yang mudah tergoda ya dengan pihak ketiga dan mudah percaya dengan pihak ketiga. Ya, di The Star nih ya, dia ada
eh keinginan untuk ya balikan lagi sama mantan, tapi kalau misalkan dia lihat kamu udah punya pasangan yang bisa membuat kamu bahagia, ya dia akan mundur. Dia akan lebih memilih orang baru. Jadi bisa jadi ini energi dia ingin memiliki hubungan dengan mantan lagi ataupun orang baru. Tergantung sikon ya. Jadi eh aku ngelihat di sini dia juga nggak bisa memaksakan kamu, ya nggak bisa memaksakan kehendak kamu. Kenapa? Karena di sini dia penuh dengan penyesalan ya, akibat perbuatan dia yang menghadirkan opsi lain dan mudah tergoda di sini. Jadi sebenarnya dia penuh dengan rasa malu untuk datang ke kamu kayak gitu. Tapi gimana ya, dia masih cinta sama kamu, dia masih punya perasaan yang begitu dalam sama kamu. Jadi kalau di sini dia melihat sikonnya, kamu masih sendiri dan kira-kira kamu masih bisa atau masih mau menerima dia lagi, romansa dari kembalinya seorang mantan ini akan dia usahakan, akan dia bisa perjuangkan sampai sukses kayak gitu ya. Itu niat dia ya. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena di sini ada the lovers ya. Aku lihat memang hubungan kalian selalu on off ya. Jadi ini lebih kuat ke balikan lagi sama mantan. Ya, ya dia mungkin akan kembali lagi datang ke kamu untuk menawarkan komitmen dengan kamu. Hanya saja di sini the lovers ya, hati-hati, masih ada obsesif di sini, masih ada protektif di sini, masih ada ketergantungan di sini ya. Cinta cinta banget. Dan bahkan kamu juga sebenarnya aku lihat di sini masih cinta banget sama dia karena di sini ada the lovers ya. Tapi ya energinya itu ya memang selalu on off. Setiap kalian dekat itu setiap kalian dekat tuh ada aja ya yang eh, kalian ungkit-ungkit lagi gitu ya. Jadi energinya memang ya on off kayak gitu gitu. Dan masalahnya itu ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Memang masalah lama yang nggak diselesaikan kayak gitu. Jadi ketika terungkit lagi itu ya yang satunya juga nggak mau memperbaiki, nggak mau konfirmasi gitu, menyelesaikan masalahnya ya. Jadi itu lagi. Makanya di sini energi kalian selalu on off kayak gitu ya. Tapi kalau dibilang cinta, of course dia sangat cinta sama kamu. Bahkan di sini kamu pun masih cinta sama dia ya. Hanya saja, nih ya, aku lihat di sini masih ada di Emperor ya. Salah satu yang ngebuat kalian itu hubungan itu on off terus, itu karena di satu pihak eh, kalian itu ingin mendominasi hubungan ini, ya. Dan di salah satu pihak inginnya hubungan ini tuh rukun-rukun aja ya. Jadi gini, yang satu berjuang untuk hubungan ini rukun, tapi di salah satunya juga di satu pihak orang ini maunya kamu sebagai pasangan aku ngikutin semua mau aku kayak gitu ya. Jadi di sini ini kayak perebutan kekuasaan siapa yang nantinya akan lebih tinggi ya untuk memimpin kayak gitu. Jadi ego di antara kamu berdua memang masih cukup tinggi ya. Sama-sama ingin mendominasi hubungan ya. Jadi kalau misalnya hubungan ini mau kalian jalani lagi ya bersama mantan ini, ya, silahkan. Tapi The Emperor pesannya adalah ya The Emperor Reverse ini pesannya adalah jalinlah hubungan dengan dewasa ya. Bukan saling adu kekuatan ya. Adu kekuatan siapa yang ingin menang, siapa yang ingin menjadi pemimpin di hubungan ini. Tapi jadilah dewasa dalam hubungan eh, di mana saling memahami, ya, menyetujui hal-hal yang sama, kayak gitu. Kalau misalkan kalian menemukan suatu situasi atau apa keadaan kalian lah intinya ya, atau mengambil keputusan nih beda beda prinsip, beda pemikiran gitu, beda pemahaman. Cobalah untuk tidak langsung mengambil suatu kesimpulan, tapi cobalah untuk merundingkan semuanya pelan-pelan nih. Oke, misalnya kamu mau makan soto, dia maunya makan bakso. Kamu itu jalannya ke arah kiri, eh, apa dia ke arah kanan. Jadinya kan kalau itu nggak bisa tuh makan berdua di satu tempat ya. Terus akhirnya kalian harusnya mikir, kalau memang hubungan ini mau langgeng, ya carilah jalan tengahnya ya gitu. Oke, eh
entah kamu ngikutin dia dulu, nanti dia ngikutin kamu, atau memang harus cari pilih menu makanan yang lain kayak gitu ya. Inti sederhananya seperti itu. Carilah jalan tengah di antara kesalahpahaman kalian atau ketidaksamaan dalam pemikiran itu harus ada ya. Bukannya malah mendominasi hubungan kayak gitu ya. The Emperor itulah pesannya ya. Jadi kalau misalkan mau kalian memperbaiki hubungan lagi dengan mantan ya silahkan karena di kartunya udah kayak gini gitu ya, nggak masalah. Tapi hati-hati, ini masih ada the lovers, jadi hubungan kalian itu masih suka on offan ya. Salah satunya yang membuat kalian on off itu adalah sering mendominasi hubungan. Ada seseorang yang ingin mendominasi hubungan atau bahkan kalian berdua ingin sama-sama adu kekuatan siapa nih yang paling kuat untuk mendominasi hubungan ini. Kayak gitu ya. Hati-hati ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini pada tema ini. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, energi yang paling kuat di sini ada Aquarius, Gemini, dan Aries. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.